dipaksa datang ke sana. Dia menemukan 3 anak usia 4 tahun, 6 tahun, dan 8 tahun. Itu yang seks addict. Di usia 4, 6, 8 tahun. Sudah seks addict. Seks addict. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di satu program baru namanya IC The Real Talk Show. Saya Husnul Maria, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, bersama rekan saya Dr. Ihsanuddin Nursi, Bang Nursi. Hari ini kita akan bicara tentang isu yang sangat memprihatinkan. Kita bicara tentang luruhnya keluarga dan gagalnya negara. Iya. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana kondisi political ekonomi hari ini, kondisi keluarga kita hari ini, ya, dengan segala macam persoalan, dan bagaimana kebijakan-kebijakan negara, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita mau mulai dari membahas persoalan hari ini, kira-kira ini kita mulai dari mana nih, Bang Nursi? Dimulai dari orang tidak menduga bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB itu yang sebagai wujud keraguan-raguan atau kegamangan menerapkan lockdown itu berdampak negatif. Misalnya pada belajar dari rumah, bekerja dari rumah, atau melakukan segala sesuatu dari rumah dengan posisi itu tidak pernah diperhitungkan oleh banyak kalangan, ada dampak negatifnya. Mereka menganggap ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi pada saat yang sama ada tantangan besar di situ. Nah, mari kita mulai dengan problem utama dari COVID-19. Di COVID-19 sesungguhnya perekonomian dihajar di 3 sisi. Di sisi input, posisinya. Di sisi proses karena orang tidak bekerja. Di sisi output karena pendapatan menurun. Jadi ada bahasa sederhananya, perekonomian dipukul secara sistemik. Input, proses, dan outputnya dipukul habis-habisan. Orang kesulitan bahan baku, pasokan bahan baku nggak ada posisinya. Lalu kemudian orang juga kesulitan keuangan posisinya. Nah, karena tidak ada uang, tidak ada bahan baku, maka mesin tidak bisa berproses optimal. Dampaknya output juga berkurang. Pada saat yang sama pendapatan juga tidak bisa jalan. Nah, ini pukulan sistemik pada perekonomian memberi dampak pada apa yang disebut dengan pendapatan bagi kalangan menengah bawah khususnya. Iya. Dan kalangan menengah bawah kalau diambil lagi yang paling terpukul seperti Anda sebut, yang paling terkena siapa secara gender? Perempuan. Nah, feminization of poverty itu konsepnya. Konsepnya begitu memang. Tapi kenyataannya bukan cuma sekedar konsepnya, kenyataannya di lapangan kita lihat betapa banyak perempuan yang menjadi korban dan kemudian negara seperti tidak melihat betapa korban terbesar adalah perempuan, begitu posisinya. Lalu kita lihat, kita nggak usah lihat jauh-jauh, kita lihat Bandung, lalu kemudian koridor kota yang ada di puncak, lalu kemudian masuk ke Bogor, lalu masuk kemudian ke Jakarta, maka kita akan melihat betapa yang namanya wanita tersiak-siak menghadapi kehidupan, sulitnya perekonomian. Mereka membawa 2-3 anak yang kesulitan makan. Senang ini saya rekan-rekan kalau ada laki-laki yang sudah paham tentang persoalan perempuan. Nggak banyak ini soalnya, Bang Nursi. Justru saya merasa beban terberat dari COVID ini ketika menghadapi dunia pengajaran. Saya masuk dalam dunia pengajaran. Dan dunia perekonomian di rumah tangga. Dan kemudian nilai-nilai rumah tangga itu ada di perempuan. Karena memang perempuan adalah ratu rumah tangga yang menentukan bagaimana gerak pengajaran, gerak pembelajaran, gerak perekonomian. Dan ketika perekonomian yang luluh lantak, negaranya hancur posisinya, maka yang terpukul adalah perempuan. Dan kemudian dia harus bicara dengan siapa kecuali dengan suaminya. Muncul di sini terpukulnya pendapatan rumah tangga karena PHK atau karena tidak ada uang yang dihasilkan, pendapatan yang didapat.
Berarti memunculkan terutama buruh-buruh harian ini ya. terutama buruh harian. Sebutlah misalnya kalau mereka yang supir yang menjadi pengemudi Gojek misalnya, pengemudi Semua online ini kan kena kepukul semua. Nah, itu berdampak pada kesulitan mereka makan. Kesulitan mereka makan itu berarti mereka punya masalah pada yang namanya rumah tangga. Apa yang terjadi? Yang terjadi kalau kita lihat sekarang misalnya isu beredar di minggu ke-4 Agustus itu meningkatnya perceraian di Jawa Barat, Kabupaten Soreang, Kabupaten Bandung, lalu muncul juga perceraian di kawasan Jakarta Pusat, muncul juga di Semarang, muncul juga di Surabaya, muncul juga di beberapa kota lain. Nah, data menunjukkan bahwa perceraian itu salah satunya menumpuk sedemikian rupa disebabkan oleh pengadilan agama pekerjaannya dirumahkan, bukan dirumahkan, bekerja di rumah. Sehingga menumpuk. Tapi problemnya ternyata bukan itu, karena problemnya memang ada masalah keluarga yang tidak bisa terpecahkan karena problematik ekonomi. Di situ muncul perceraian naik, suka tidak suka, setuju tidak setuju. Bagaimana mungkin Anda tidak kemudian menjadi rusaknya komunikasi? Nah, data juga menunjukkan perceraian itu bukan hanya karena persoalan ekonomi, karena berarti COVID, tapi juga karena pertengkaran dan perselisihan. Tapi pertanyaan berikutnya, pertengkaran dan perselisihan karena apa? Lagi-lagi karena ekonomi. Tetapi pada saat yang sama kita juga dapat pertengkaran dan perselisihan itu juga disebabkan media sosial. Begitu masuk ke media sosial, kita dapat di situ perceraian itu juga disebabkan oleh yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Bahasa sederhananya muncul will. Atau pada saat yang sama muncul pil. Teman-teman dulu zamannya kan sekarang ada WA grup anak-anak SMP, jadi cinta pertama balik lagi yang kayak gitu. Iyalah, jadi artinya. Tapi Bang Nursi, kalau kita bicara tentang keluarga tentu saja ya, jadi isu ekonomi, jadi masalah ekonomi yang hancur, banyaknya PHK atau kemudian ruang bekerja itu hilang karena yang harus bekerja dari rumah. Terus kemudian isu-isu tentang anak juga belajar dari rumah tadi. Padahal kan tidak semua yang namanya keluarga di Indonesia itu mampu. Bahkan ada yang cerita di mana itu yang HP-nya cuma satu, harus bergantian dengan anaknya karena belajar online. Akhirnya ada TV. Bahkan kalau data di NTT itu menyebutkan hanya 5% penduduk yang bisa akses ke IT. Di Kalimantan saja yang kita lihat Kalimantan sebagai pulau yang kaya kayak gitu, itu hanya 9%. Jadi kalau kita bicara luruhnya keluarga dari mulai keadaan ekonomi, kemudian menyebabkan perceraian, tapi perceraian ini side effect dari semuanya kan ya. Tapi bagaimana sebetulnya kalau kita melihat kebijakan negara di dalam konteks ini yang akhirnya kok tidak touch begitu langsung pada unit paling kecil di dalam bernegara itu kan keluarga. Jadi ada negara, masyarakat, keluarga. Yang kalau kita lihat kebijakan COVID, undang-undang COVID itu ya, undang-undang Corona nomor 2 tahun 2020. Itu yang terjadi kan yang dituliskan di situ berapa itu? Berapa anggaran? 405 triliun? 495 triliun. Iya kan? Nah, cuma 75 triliun untuk kesehatan. Sisanya katanya untuk ekonomi. Tapi untuk ekonomi yang mana lah? Ini Bang Nursi yang paling tahu ini. Pertama saya sebelum sampai pada posisi menggelontorkan uang ke masyarakat, mari kita lihat dulu problem yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam bahasa saya yang sederhana secara proporsional ada ketidaktepatan kebijakan. Sejak yang namanya frekuensi diliberalkan, maka negara seakan tidak punya kewajiban. Ini kapan ini? Sejak 2507, sejak 2007, sejak yang namanya penanaman modal, sehingga data negatif investasi frekuensi harus dibebaskan dan operator bisa main semau-maunya, dan di situ termasuk permainan data. Yang dijual ke Singapura. Termasuk di posisinya bagaimana Indosat dijual ke Singapura, kemudian ke Qatar, begitu juga yang namanya yang lain juga sama posisinya. Tapi poinnya ketika frekuensi diserahkan kepada swasta, maka sesungguhnya negara tidak lagi kemudian punya kemampuan memberikan layanan masyarakat dalam rangka tadi data, akses. Internet posisinya.
disadari di sana, kemudian swasta memang, Anda bayangkan untuk jumlah siswa katakan 70 juta saja gitu posisinya, bayangkan kalau per hari mesti belanja 10.000 pulsa, 70 juta kali 10.000, berapa dia punya uang posisinya, itu kan berarti orang punya sampai 700 miliar per hari. Berapa lama mesti keluar dan bagaimana orang, makanya dalam konstruksi secara global data menunjukkan orang yang paling kaya sekarang dalam suasana COVID adalah orang yang memainkan semuanya di posisi internet. Siapa itu? Jeff Bezos posisinya, Mark Zuckerberg gitu posisinya, baru kemudian Bill Gates, baru berikutnya Jack Ma. Strukturnya begitu kekayaannya. Itu 3 itu termasuk 8 orang terkaya di dunia yang separuh uangnya mereka miliki. 3 dari 8 orang terkaya. Dan Indonesia saja sudah jangankan bandingkan jangan Jeff Bezos. Dengan yang namanya Mark Zuckerberg saja Indonesia sudah terseok-seok posisinya. Tapi poinnya adalah ketika negara tidak punya daya menyediakan seperti itu, maka akhirnya dalam perspektif saya di dunia pembelajaran, maaf, terjadi pemotongan satu generasi. Losing generation ya. One generation lose posisinya. Apakah ini terjadi cuma di Indonesia? Ternyata studi di Project Syndicate menyatakan ada 450 juta anak-anak terdidik di dunia, anak-anak yang wajib menerima pendidikan di dunia. Project Syndicate menyatakan 450 juta itu kehilangan kesempatan memperoleh pembelajaran disebabkan COVID. Kebayang nggak? Jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami kehilangan satu generasi. Negara-negara Afrika, negara-negara yang dalam posisi poor countries istilahnya, negara miskin, itu kehilangan potensinya luar biasa. Indonesia katanya sudah naik, itu udah bukan negara miskin lagi itu Bang. Enggak, ini intermezzo ya, aja. Posisinya kalaupun kita naik ke... tidak negara miskin, tapi sesungguhnya apalagi kalau kita masuk dalam konstruksi negara miskin, tapi ketika kita masuk bukan negara miskin lebih parah lagi. Nah, ketika kita lihat ada problem besar di wilayah seperti itu, lalu kemudian negara, apakah kemudian uang yang disiapkan dari 495 triliun naik ke 600, naik ke 1000, itu benar-benar masuk ke masyarakat apa enggak? Ya itu. Saya mendapatkan data begini, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Wapres Budiono, itu ada tim untuk penyelesaian kemiskinan. Tim percepatan kemampuan mengatasi kemiskinan. Iya, mengatasi kemiskinan. Mereka cari data untuk menyatakan apakah data di Kemensos, data di BPS, data di beberapa instansi itu sama apa enggak? Kebayang nggak? Hingga hari ini ternyata data tentang orang miskin saja itu tidak terupdate dengan baik posisinya. Ini pengalaman saya nih Bang Nursi waktu saya di KPU dulu. Bicara data penduduk. Ternyata di negara ini ada 5 lembaga yang punya data penduduk yang berbeda secara signifikan. Jadi kalau Kemendagri itu berdasarkan KTP. Ya, kemudian BPS dia 10 tahun sekali kan, sensus. Sensus. Kemudian BKKBN juga punya, data tapi sendiri. berdasarkan dia absektor KB-nya, gitu unitnya. Kemudian di kabupaten kota, dia juga punya data penduduk, tapi ini harus tinggi karena urusannya nanti dapat DAK, DAU. DAU. Dan yang terakhir KPU, karena KPU setiap kali pemilu kan ada data penduduk pemilih. Ini baru kita bicara data penduduk. Belum kemiskin. Belum kemiskinan. Yang indikatornya lebih rumit, dibandingkan. Apa dampaknya dari posisi data yang tidak jelas? Dampaknya dana yang dialokasikan oleh APBN tidak tepat sasaran. Sudahlah pemberiannya bermasalah, maka penerimanya juga bermasalah. Ketika namanya tidak penerimanya bermasalah, tidak efektif, maka kebijakan itu tidak mengatasi masalah. Tarik ke atas ke Francis Fukuyama. Francis Fukuyama bilang begini, dalam suasana COVID sekarang, masalahnya terletak pada apakah kepemimpinan itu efektif atau tidak. Yang kedua, agendanya benar atau tidak. Do you have a plan, Mr. P? Gitu ya. Yang ketiga kata Francis Fukuyama, apakah kebijakannya efektif atau tidak? Kepemimpinan efektif, agenda yang tepat, kebijakan efektif, posisinya. Saya nambahin lagi 2. Apa itu? Kepercayaan masyarakat dan dukungan masyarakat. Ketika kebijakannya bagus, agendanya bagus, kepemimpinan bagus, masyarakatnya nggak mau terima, nggak ada urusan. Kenapa? Karena rusaknya kepercayaan. Legitimasi itu tadi dia dapat dari rakyat. Kenapa saya persoalkan ini 2? Legitimasi, mari kita analisis politik ya. Atau silakan khusus analisis bicara khusus politiknya. Kenapa sampai akhirnya masyarakat bisa menolak atau bisa mengiyakan sebuah kebijakan pemerintah?
Husnul ngeliatnya gimana? Ya itu mulai dari sejak proses politiknya, ya. Tapi ini nanti segmen Kita yang bicara kedua, lagi. jangan hari ini. Jangan hari ini, oke. Nanti khusus politik mengenai demokrasinya, Oke. bagaimana demokrasi itu berjalan, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada itu bisa kemudian mendapatkan dukungan dari masyarakat, legitimasi dari masyarakat, dan dia bisa bekerja. Tapi sebetulnya legitimasi kalau dalam politik itu tidak berarti setiap 5 tahun Anda sudah menang dalam pemilu, kemudian Anda akan dipercaya sampai 5 tahun. Enggak, kalau politik itu keluar dari pengadilan Mahkamah Konstitusi tetap saja kalau Anda tidak mampu melaksanakan amanah dari konstitusi, biasa saja, legitimasi hilang. Cek yang diterima tidak punya makna. Tidak punya makna. Nah, balik lagi ke Saudara Francis Fukuyama tadi. Ketika namanya kebijakannya tidak efektif, maka seperti juga kita lihat yang namanya pendanaan pada COVID. Iya, dia tidak mengatasi masalah. Apa dampaknya tidak mengatasi masalah? Satu, pernikahan dini meningkat. Ini kasus yang di Demak itu ya. Pernikahan anak SMP. Iya, meningkat pernikahan. Kebayang nggak pernikahan dini meningkat itu sedemikian rupa di 13 provinsi. Iya, betul. Di problem pernikahan dini itu adalah problem bagaimana dalam jangka panjang itu relasi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang tidak gampang atasinya. Satu, pernikahan dini meningkat. Tapi Anda perlu tahu lagi. Apa itu? Kehamilan di luar pernikahan juga meningkat. Oh, yang saya tadi sebutkan itu kehamilan di luar pernikahan. Itu anak-anak SMP itu. Iya. Tapi juga anak SMP di beberapa tempat menikah sudah minta dinikahi posisinya. Iya, jadi pernikahan dini terjadi, kehamilan di luar pernikahan meningkat posisinya. Yang menarik lagi apa? Apa itu? PSK online meningkat. Nursi ini bicara-bicara rekan-rekan bicara PSK jangan kemudian ikut-ikutan ya, kemudian artinya, online ya. Saya ini isunya memang isu masyarakat. Bang Nursi, saya mau cerita. Sebentar, ada sebelum itu iya. ini masih bicara yang Iya. online itu. Iya. Saya beberapa waktu lalu mahasiswa S3 saya salah satu temanya itu bicara tentang penutupan Doli. Doli itu kan tempat lokalisasi yang di Surabaya terbesar di Asia Tenggara. Nah, karena saya dosen pembimbingnya, saya waktu itu saya pengen juga kan datang penelitian. Saya dulu tahun 80-an pernah penelitian di Silir di Solo, di ini ya penelitian sebagai aktivis perempuan meneliti tentang isu-isu itu. Nah, ditutup, tapi memang ternyata idenya bukan dari wali kota Surabaya, bukan dari Tri Risma hari ini. Bukan. Jadi kan selama ini kita lihat dipuja-puji, enggak ternyata. Jadi dari MUI Jawa Timur, dari masyarakat yang sudah lama menghendaki itu. Risma itu setuju karena setelah dia dipaksa datang ke sana, dia menemukan 3 anak usia 4 tahun, 6 tahun dan 8 tahun itu yang seks addict. Sehingga dia bisa dengan saudaranya, dengan ini. Itu yang baru ditemukan, belum yang secara keseluruhan. Jadi usia 4, 6, 8 tahun. Sudah seks addict. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Di situ letaknya para ulama kayak gitu ya, sangat concern dengan kondisi itu. Saya pikir ini kan tempat uang yang banyak sekali kayak gitu ya. Tapi kok gelap ya? Dasarnya kalau saya ngelihat ini kok gelap rusuh kayak gitu. Tapi intinya mereka pulang. Ini masih nyambung yang tadi, munculnya kemudian online itu tadi. Lah itu gimana sebetulnya kalau masuk di dalam konteks penggunaan IT, penggunaan itu di dalam konteks. Di satu sisi katanya kan mencari pekerjaan. Tapi apakah tidak ada pekerjaan yang lain? Nah, di sini saya kan acap kali menjadi panelis untuk debat wali kota, debat bupati, debat gubernur gitu ya. Berhubungan dengan cerita Husnul tadi, Doli. Nah, saya punya research. Online ini, yang online? Iya, dua saya research yang online dan riset Doli. Jadi 10 tahun lalu ketika debat wali kota Surabaya, saya panelisnya gitu posisinya, isu tentang penutupan Doli sudah muncul ke permukaan. Lalu saya didukung oleh teman-teman TV swasta dalam rangka debat di TV itu, kita survei. Kita riset. Selama 3 hari berturut-turut kita turun ke Doli. Tapi saya tidak turun dari mobil. Saya turun.
Kita ngelihat suasana posisinya, kemudian berapa hari kemudian kita berdialog posisinya gitu. Nah, memang parah. Jadi ada suasana kehidupan yang terlampau pragmatis. Jadi perilaku pragmatis, orang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah, dengan cepat, itu nampak sekali di sana. Perilaku materialisme tinggi sekali posisinya. Itu yang kelihatan begitu. Dan maaf, ada semacam perilaku nggak ada etik. Iya. Dan ketika yang namanya luruhnya masyarakat dengan posisi perempuan seperti itu dan ketemu dengan posisi COVID karena keluarga kayak gitu, menurut saya ada satu, jadi sini teori sosiologi benar bahwa keluarga adalah atom sosial dan atom sosial itu tergantung neutronnya dan neutronnya itu adalah perempuan. Protonnya lelaki, neutronnya adalah perempuan. Ketika neutronnya rusak, maka semuanya menjadi rusak. Dan itulah yang saya saksikan, maaf ya, ketika saya survei 10 tahun lalu, posisinya di Doli itu gitu. Saya tidak berhenti sampai di situ, karena saya melihat begitu vulgarnya suasana prostitusi di Surabaya. Lalu saya turun di posisi di sebuah kafe tempat ngumpul anak-anak muda yang usianya bergerak antara 18 sampai dengan 25 tahun. Nah, apa yang saya temukan? Pertama, mereka melakukan melewat online itu karena 5 sebab. Pertama, karena gaya hidup. Mereka memburu gaya hidup posisinya untuk disebut sebagai tren. Dia ikut trend setting posisinya. Yang kedua, ya sudah karena memang pergaulan latar belakang masuk dia di situ. Yang ketiga, dia sudah penyebab satu, penyebab kedua, Husnul perlu tahu. Latar belakang keluarganya bukan latar belakang keluarga tidak berpunya. Latar belakang keluarganya latar belakang cukup berada. Karena mereka sudah bisa pakai yang namanya handphone mahal posisinya. Dan bahkan sudah punya motor. Nah, begitu masuk ke problem ekonomi, daya hidup, sudah jadi lifestyle. Mereka punya handphone bagus, mereka punya motor, bahkan mereka punya mobil. Nah, begitu sampai sadar punya mobil, jadilah kebutuhan. Kayak perekonomian. Nah, sekali sudah jadi bergeser, yang keempat muncul. Apa itu? Persoalan keluarga, persoalan hubungan pribadi ditinggal pacar, macam-macam jadi dampaknya begitu. Nah, yang kelima, memang karena masalah orang tua tidak bisa melakukan pembinaan, terjerumus nggak karu-karuan, lalu orang tua juga punya beban perekonomian, dia ingin menanggulangi. Pada saat yang sama, dia sendiri sudah punya beban pribadi dengan situasinya begitu. Jadi memang tidak satu variabel saja ya di dalam konteks itu. Tapi Bang Nursi, saya kadang-kadang ya berpikirnya jangan perempuan aja yang disalahin, karena jadi kan ada supply, ada demand, kayak gitu kan kalau dalam pemikiran ekonomi. Salah satu juga studi di daerah Natuna yang paling jauh lah, di daerah-daerah nelayan yang di situ ada nelayan dari Kamboja, dari Vietnam, yang kayak gitu ya. Itu juga di daerah sana saya yang sedih kalau saya bicara dengan teman-teman pemberdayaan perempuan, ya lembaga badan pemberdayaan perempuan daerah gitu ya. Itu memang fashion itu tadi, karena anak-anak muda ini kepingin punya handphone dan karena ada permintaan kegadisan, jadi gadis kayak gitu. Jadi dia sudah tahu harga gadis itu apa, berapa. Itu karena dia pengen punya handphone. Sampai hanya segitunya. Nah, kalau yang di teman saya yang di Makassar, di kota Makassar, ini juga kepala badan pemberdayaan perempuan. Itu juga banyak hal yang kemudian, ya tadi terus kemudian ada masalah anak kecil yang ditelantarkan dan sebagainya karena ibunya sudah nggak bisa lagi memberikan ini, dan dia biasanya bekerja di mana? Di klub malam yang seperti itu. Jadi rumit ya kalau kita bicara tentang isu keluarga. Kalau kita bicara hukum penawaran permintaan, ini kan memang problem masyarakat sejak zaman dahulu. Jadi sepanjang usia manusia, sepanjang itulah problem itu muncul gitu. Dalam bahasa yang sederhana, itu berarti kan problem pendidikan. Ya. Kalau kita bicara problem pendidikan, itu saya menyebutnya ada 4. Keluarga, posisinya, pendidikan keluarga. Lalu kemudian pendidikan masyarakat. Sekolah. Ya, pendidikan masyarakat. Lalu pendidikan sekolah. Yang keempat,
pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu mengajarkan, mendidik masyarakat untuk bersikap. Misalnya pemerintah yang diskriminatif, pemerintah yang tidak bertindak adil, pemerintah yang kemudian menjadi contoh kan, menjadi gitu, contoh dan gitu. mengajarkan posisinya. Itu juga jadi pejabat langsung kaya. Gimana kemudian rakyatnya nggak boleh kaya kayak gitu kan? Contohnya begitu gitu. Nah ini semuanya model ini menjadi akumulasi pembentukan karakter. Betul. Nah ini problemnya. Nah di COVID pada posisi pernikahan dini, pada posisi yang namanya PSK online misalnya, pada posisi misalnya perceraian. Sebelum menikah. Iya tadi. Itu kan pernikahan dini dia udah nikah duluan. Tapi ini hamil sebelum menikah. Hamil sebelum menikah posisinya begitu ya. Itu semuanya problemnya problem pendidikan. Dalam bahasa sederhana kalau kita gagal pendidikan kita. Nah, itu keywordnya. Paham nggak sih ini pemimpin? Saya tidak tahu ya, tapi saya melihatnya begini. Jadi ketika perempuan kita lihat dalam perspektif keluarga, lalu kemudian kita geser ke dalam masyarakat dan kita tarik secara sosial serta ke negara, keywordnya memang akhirnya soal pendidikan. Bagaimana perempuan sebagai tokoh utama pendidikan di rumah, saya ulang, perempuan sebagai tokoh utama pendidikan di rumah itu memberikan nilai-nilai pada anak yang diasuhnya posisinya. Itu menjadi kata kunci. Begitu juga ketika kita geser misalnya pada masyarakat. Maaf, ketika perempuan di lingkungan masyarakat secara terbuka, secara vulgar mempertontonkan hasratnya untuk bertahta dan kaya raya, itu kira-kira seperti apa? Ya, dia bisa instan apa saja kan? Halal segala cara, karena dia sudah memburu tahta dan menjadi memburu harta. Persekongkolan macam-macam. Nah itu lagi terjadi. Nah muncul lagi tadi yang Anda bilang nanti berkaitan dengan posisi politik. Politik. Lalu muncul ke pendidikan yang kemudian tidak mengajarkan tingkat kejujuran. Pendidikan yang menghalalkan segala cara dalam rangka memperoleh gelar-gelar yang gak karu-karuan. Dan saya selalu mengatakan yang paling bertanggung jawab itu karena pejabat. Kenapa? Dia ingin masuk S3, nggak pakai kuliah, nanti punya asisten yang membuatkan disertasinya yang asisten-asisten itu, terus langsung bisa lulus. Gimana tuh? Makanya saya bilang selalu, hei bapak-bapak pejabat, kalau Anda jadi pejabat nggak usah lah kuliah S3. Iya, buat apa gitu ya? Buat apa? Kalau mau mengirim kuliah S3, kirimlah orang-orang di sekitarmu. Kalau orang-orang di sekitarmu itu cerdas, saya yakin kebijakan-kebijakan Bapak ini. Karena saya merasa ada beberapa yang begitu. Lalu kalau pejabat tidak cuma sekedar rakus pada gelar doktor, tapi juga kepingin gelar profesor, gimana dong? Wah, itu apa lagi? Jatuhnya harga profesor. Anda bisa kita lihat beberapa universitas. Profesor de la voix. Iya. Itu kan dia harus mengajar, dia punya pemikiran, punya murid, pemikirannya dikhutbahkan. Nah, itu baru kemudian namanya profesor. The real profesor. Bukan profesorku. Iya. Bukan, itu menarik. Bukan profesorku. Tapi kembali lagi tadi ya, kita bicara tentang luruhnya keluarga. Kita sekarang khusus aja deh bicara. Tapi tadi saya tambahkan lagi yang tadi perempuan menjadi pusat, kan ada imamnya. Nah, imamnya kan laki-laki. Ya, jadi jangan perempuan aja yang disalahin. Lagi-lagi ketika kita bicara imamnya, kalau imamnya memang kemudian tidak kompeten sebagai imam, bukan hanya pada level di PHK, karena ekonomi di PHK nggak bisa cari kerja. Yang namanya UB aja sekarang juga sudah impor dari negara entah berentah. Ya, tukang batu juga impor kayak gitu. Ini gimana kayak gitu kan. Jadi konstruksinya sesungguhnya ketika Husnul tadi masuk menggeser, perempuan itu tergantung pada imamnya, artinya lelaki. Nah kalau lelakinya inkompeten itulah. Dan itu levelnya bukan hanya keluarga inkompetennya, masyarakat, negara. Dan terus kan masalah jadinya. Jadilah kemudian luruhnya keluarga itu juga berdampak pada gagalnya peran negara. Di situ. Jadi ketika kita lihat keluarga sebagai atom sosial dan kemudian bergeser sebagai sebuah bentuk bagaimana perempuan sebagai tiang negara dan imamahnya incompetence, maka negara kemudian gagal. Tesis ini sebenarnya sudah lama tentang negara gagal. Negara gagal ya. Tapi kemudian di COVID, fail state. Fail state itu Darren Acemoglu posisinya
Tapi di COVID ini makin dipergelarkan. Betapa banyak negara didemonstrasikan. Mana pemimpin yang sukses, mana pemimpin yang... Jangan salah loh ya, pemimpin sukses ternyata perempuan-perempuan. New Zealand, iya betul. Afrika, Korea Selatan, Jerman. Saya pernah itu diundang langsung itu di kantornya dia tuh. Angela Merkel. Emang jago. Artinya, bayangkan, untuk sebuah bukan hanya keluarga yang disupport oleh Merkel, sebuah perusahaan kecil saja dijamin untuk tetap bisa bekerja dan kemudian tetap bisa kreatif berproduksi. Merkel mensubsidi besar-besaran. Di situ nih Bang Nursi ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang, kita tadi kan mengurai berbagai persoalan luruhnya keluarga ya, dari mulai karena ya nggak ada pekerjaan, kemudian suaminya di rumah juga terjadi biasanya kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu juga biasanya berhubungan juga dengan suami yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya seperti itu. Tapi pada akhirnya kita bernegara itu kan di dalam kerangka melindungi segenap tumpah darah kan, kalau itu dalam konstitusi itu kan di situ. Dalam konteks ini kebijakan negara, kalau kita bicara kebijakan negara yang seperti apa yang harus dilakukan oleh negara, leadership seperti apa, leadership yang punya empati. Jadi jangan diskursusnya, kosakatanya itu cuma seringkali malah menyakiti, ya, menyakiti rakyat kayak gitu. Oh, tenaga kerja Indonesia tidak mampu bikin teh, nggak mampu kayak gitu ya, tukang batu nggak mampu, bangun apa infrastruktur nggak mampu. Kadang-kadang saya bertanya, ini pembangunan infrastruktur itu yang mana infrastruktur dengan hutang-hutang itu. Nah balik lagi kalau kita kontekskan dengan COVID-19 tentu saja, karena sebetulnya kan tadi dikatakan Bang Nursi, hancurnya luruhnya keluarga ini karena terekspos itu ada isu pandemi COVID-19 ini yang Allah berikan sebagai ujian kayak gitu ya kepada yang beriman, tapi juga bisa juga jadi laknat dari Tuhan bagi yang tidak beriman dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita urai dulu polisinya negara sendiri, yang saya dengar 75 triliun yang harusnya untuk mengatasi kesehatan dari 400-an itu 75. Itu katanya cuma 25 triliun. Terus kemudian terakhir dalam webinar kami itu di PIM itu katanya cuma 1,3 triliun yang baru cair. Jadi kadang-kadang saya bertanya, ini negara sebetulnya punya duit apa enggak sih? Ketika Menteri Kesehatan seharusnya berperan sedemikian rupa dalam konstruksi mengatasi COVID, ditanya tentang berapa sudah anggaran yang terserap, dengan enak Menteri Kesehatan menyatakan anggarannya baru terserap 1%. 1%. 1%. Nggak sampai 1 triliun dong kalau kayak gitu. Begitu di 1%, maka muncul pertanyaan, kalau 1% ini lebih disebabkan oleh tidak ada uang, atau memang karena jeleknya penyerapan anggaran, atau nggak paham itu tadi. Jadi bagaimana policy diimplementasikan. Jadi kan ada policy formulation, ada policy implementation. Nah, anti intelektualnya itu di situ. Nggak diajak sih, ID nggak diajak, kampus-kampus nggak diajak. Saya mau cerita di cerita menariknya. Jadi ketika sampai di posisi situ tadi, karena Husnul juga bicara tentang kepemimpinan, 15 Juli 1974 majalah Time bertanya kepada para pembacanya, siapa pemimpin besar paling berpengaruh di dunia? Kata majalah Time. Mereka ribut. Para pembaca itu ribut. Orang-orang cerdas cendekia di Amerika itu ribut posisinya. Karena mereka mengusulkan nama. Muncullah Profesor Jules Masterman. Guru besar psikoanalisis dari Chicago University. Jules bilang, nggak bisa kita bicara nama katanya. Kita harus bicara kriteria. Sepakat? Apa kriterianya? Kriteria pertama, kata Jules, pemimpin besar dan paling berpengaruh di dunia adalah pemimpin yang melindungi pengikutnya atau rakyatnya. Sama dengan kalimat alinea keempat. Melindungi segenap tumpah darah bangsa. Sama, satu. Itu tahun 1945. Mereka berpikir tahun 74, bayangkan? Sudah. Lalu yang kedua, kata Jules, kita pemimpin besar dan paling pengaruh itu tidak cuma sekedar melindungi katanya.
melindungi pengikut atau rakyatnya, tapi yang mencerdaskan dan menyejahterakan. Sama lagi sama alinea keempat. Tuh, nah, mencerdaskan dan menyejahterakan. Yang paling berat dari keseluruhan adalah syarat ketiga. Apa itu syarat ketiga? Pemimpin besar dan paling berpengaruh di dunia adalah mereka yang mampu membangun keyakinan kepada para pengikutnya atau rakyatnya bahwa ada dua kata kerja, mampu membangun keyakinan kepada para pengikutnya dan rakyatnya bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Kalau benar kan berarti adil. Iya, adil itu. Jadi ketika itu dirumuskan dengan baik, jadilah bukunya Michael Hart. Yang 100 tokoh itu. 100 tokoh itu, tahun 82. Nah, kalau kita balik ke dalam COVID di mana posisi tadi begitu gitu ya, maka pertanyaan besarnya menjadi begini, apakah kita memang punya pemimpin besar di Indonesia yang betul-betul menjalankan amanah konstitusi? Loh, dalam perspektif itu kita bisa lihat alokasi anggaran dia tidak punya makna apa-apa karena memang sumbernya tidak memadai dan pada saat yang sama kebijakannya tidak tepat dan pada saat yang sama posisinya agendanya tidak memadai karena datanya tidak memadai, gagal dia, tidak terlindungi dia. Jadi dampaknya negara rentetannya panjang dari mulai data kemudian kebijakannya tadi agenda formulation dan implementationnya posisinya kan nggak ketemu posisinya. Nah dari sana dampaknya menjadi negara bukan sekedar tidak melindungi, tapi negara ikut yang namanya berkontribusi atas luluh lantaknya. Kenapa? Karena seharusnya dia berbuat, tapi malah kemudian dan ikut di dalam menghancurkan. Iya, menambah beban. Iya. Karena tidak memberi jalan apa-apa posisinya. Kebayang nggak jika kepemimpinan without planning ya? Tapi di dalam teori planning kan ada planning without planning. Ya, planning without Tapi planning. ini nggak punya sama sekali planning. Jadi beda ya, planning without planning. Tapi ada nggak punya planning gitu. Do you have one kayak gitu. Planning. Jadi bukan without, nothing planning. Planning nothing planning. Artinya begini sesungguhnya kalau kita bicara antara without tanpa dengan tidak ada. Tidak ada. Beda di situ posisinya. Nah, saya mengatakan begini, kalau kita bicara pemimpin yang kan berarti pemimpin harusnya di situ melahirkan dia seorang pemimpin. Dia harus merupakan aset masyarakat. Yeah. Kebayang nggak kalau pemimpin tadi justru menjadi liabilities, menjadi beban? Beban. Yeah. Terbayangkankah oleh kita? Jadi dia nggak bisa bangun narasi, berarti dia nggak bisa membuat solusi. Itu kan persoalannya. Tidak bisa bangun narasi, tidak bangun solusi. Tesisnya sederhana. Saya bangun tesisnya begini, bangun narasinya begini, Husnul. Nih koreksi saya kalau saya salah. Yeah. Ketika seseorang punya keterbatasan pada perbendaharaan kata, dia sesungguhnya sedang bercerita pada banyak orang bahwa dia punya keterbatasan pengetahuan. Keterbatasan membaca. Ikrok itu persoalannya. Makanya dia baru sadar sekarang bahwa kesehatan lebih penting dari persoalan perekonomian. Kesehatan itu kan isunya pandemi COVID-19 kok kayak gitu. Itu yang saya sebut sebagai. Saya dengar waktu itu seorang ekonom juga kayak gitu bicara. Sebetulnya kita bisa lockdown 3 bulan. Semua warganya dikasih 800.000 katanya selama 6 bulan atau berapa bulan kayak gitu. Itu cukup. Itu cuma 400-an triliun atau berapa kayak gitu dan kita punya. Tapi karena mundur yang nggak ada planning itu akhirnya nggak jelas sebetulnya kebijakan itu kemana. Saya nggak tahu secara ekonomi bagaimana. Sebenarnya tergantung sekali pada. Jadi yang namanya anggaran dalam teori anggaran gitu ya. Dia bicara paling tidak 5 hal. Pertama pengalokasian. Bagaimana alokasinya? Yang kedua kemudian bagaimana distribusinya? Bagaimana format mendistribusikannya? Bagaimana kemudian membangun stabilisasi? Stabilisasi bukan sekedar stabilisasi ekonomi loh. Stabilisasi sosial politik ekonomi. Di situ hankam rata. Jadi alokasi yang mendistribusikan dan membangun stabilisasi. Nah, ketika ini terpenuhi, maka sesungguhnya dia menggambarkan sebuah perencanaan yang memang didasarkan atas di sini perumusan agenda yang benar. Jadi perencanaan yang benar. Jadi muncul di sini yang namanya budget planningnya benar posisinya. Nah, karena itu dituangkan ke dalam hukum yang punya keberpihakan ke dalam masyarakat. Lalu didukung oleh yang namanya aparat yang punya sikap tanggung jawab untuk melindungi itu tadi posisinya dan cerita. Jadi melayani, jadi kayak bahasanya kan apa kalau bahasa Inggrisnya pegawai negerinya di barat itu. Kalau kita kan pamong praja dan sebagainya kayak gitu.
civil servant. Jadi dia menjadi pelayan masyarakat. dari masyarakat. Di Indonesia memang kulturnya belum begitu. Jadi kalau kita lihat birokrasi belum di situ posisinya, masih feodal. Tapi poinnya baliknya lagi ke dalam konstruksi COVID, ketika kita balik ke dalam tes kepemimpinan tadi, seperti pertanyaan Mas Nul tadi. Saya melihatnya akhirnya begini, ketika tadi keluarga luruh, negara tidak mampu menjalankan peranannya dengan baik posisinya, maka pertanyaan berikutnya begini, apa yang sedang kita hadapi ke depan ini? Kenapa kita tetap memaksa agenda pilkada? Ya, 9 Desember dan udah mulai ramai itu di daerah-daerah. Apa sebenarnya yang sedang haruskah? Pertanyaan besarnya, apa yang sedang merasuk jiwa kita sebenarnya sampai akhirnya kita melihat ada sebuah problem besar. Anda kebayang nggak kalau sesungguhnya COVID-19 ini sudah menghilangkan satu generasi, sudah menurunkan bobot kecerdasan masyarakat. Posisinya secara umum tidak terjadi pada Husnul, tidak terjadi pada Ihsanuddin Nursi. Tapi kan masyarakat umum yang kemudian penderitaan sekitar 140 juta orang. 140 juta orang loh. Dan rata-rata pendidikan di Indonesia kan cuma SMP kelas 2 semester 1. Semester 1 selesai. Rata-rata pendidikan di Indonesia itu, rekan-rekan, ini persoalan bangsa kita yang sangat akut. Ya, isu pendidikan kita sudah merdeka 75 tahun. Tapi pendidikan, rata-rata pendidikan bangsa Indonesia itu cuma SMP kelas 2 semester 1. Realitas seperti itulah yang kemudian saya ini juga cerita. Jadi waktu reformasi kan saya sangat sering yang namanya pergi ke Papua, apalagi menjadi anggota KPU 7 tahun saya sangat sering. Dengan teman-teman dari Universitas Cendrawasih. Pernahkah terbayangkan bagi kita di Jakarta, apalagi sebagai dosen di UI ya, kita sama-sama ngajar di UI, ada sepertiga dari mahasiswa kita itu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, dan itu terjadi di Universitas Cendrawasih. Oh ya? Di Papua. Oh ya. Jadi SD nggak bisa baca nggak bisa nulis, terpaksa harus diluluskan. SMP juga demikian, SMA juga demikian. Di universitas sama. Universitas dari 300 itu 100-an yang tidak bisa. Terus saya tanya juga, jadi gimana Mas? Ada di sana kebetulan wakil dekannya orang Jawa dari UGM kayak gitu. Jadi waktu saya tanya, terus pasti nggak percaya. Pernah saya tulis itu di Facebook saya sebagai satu status. Pada komentar, nggak mungkin. Terus ada yang nyeletuk. Nggak ada yang percayakan Bu, tapi orang nggak tahu bahwa dia yang wakil dekan yang wakil dekan di situ. Terus saya bilang, jadi gimana caranya? Ya diajarkan bahasa Indonesia, menulis dan membaca, tapi tetap saja. Jadi oral culture-nya yang masih kuat. Nah, kalau sudah lulus, kemudian dipaksa juga harus diterima di birokrasi, kira-kira bagaimana? Nah, seringkali kalau kesalahan Papua ini, dulu yang saya tantang dengan Profesor Emil Salim waktu kita datang ke sana 99 itu saya bilang, lu yang salah siapa? Bapak sudah berapa lama jadi pejabat? Kenapa kondisi pendidikan masih seperti ini? Ya, lagi-lagi kan isu keluarga, isu pendidikan, isu masyarakat yang bertanggung jawab siapa? Negara. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, itulah yang kita hadapi dengan hanya kelas 2 SMP dan ancaman pendidikan di daerah-daerah 3T. Terluar, tertinggal. Terluar, terdepan, tertinggal. Terjauh kali. Terjauh posisinya. Terluar sama terdepan sama. Terjauh posisinya. Itu kita hadapi sekarang di tengah COVID. Itu yang saya sebut sebagai ini ancaman sesungguhnya bagi naik kelasnya Indonesia. Jadi ada sesuatu yang sangat ironis bagi kita. Di satu sisi kita naik kelas dari posisi pendapatan menengah bawah, middle to lower. Sekarang menjadi middle to upper. Dan ternyata di tengah COVID ada ini, manfaatnya enggak sih itu? Kalau label itu ada manfaatnya enggak? Malah jadi beban kan, kita nggak bisa lagi mendapatkan privilege sebelumnya. Betul nggak begitu? Bukan hanya sekedar privilege, Husnul, posisinya. Yang menarik adalah ketika kita naik kelas, sesungguhnya kita harus mengubah indikator kemiskinan yang akan kita bicarakan dalam kesempatan. Miskin itu berapa? $1,3 atau berapa sekarang? Kalau posisi Anda di middle income to lower posisinya itu $0,9 per kapita. Jadi 0,9 berapa itu? $0,9 per. Jadi makanya dianggap sebagai 300 ribuan dalam sebulan. 0,9 kan 0,9 kali 15 ribu sekitar 10 ribu sekian posisinya. Maka jumlahnya 10 ribu, 340 ribu, 350 ribu sebulan.
Kebayang nggak ketika Anda ambil posisinya menjadi middle to up gitu ya, middle to up posisinya, dia harus mencapai $3. Bahkan kalau menggunakan Amerika, Anda harus menggunakan $5 per jiwa per bulan posisinya. Hitunglah berapa jumlah kemiskinan itu meningkat. Nah, tapi di sisi lain, ketika kita tidak mampu menyesuaikan angka-angka kemiskinan dengan standar tadi yang dibangun oleh Bank Dunia dan Amerika posisinya itu, saat yang sama kita berhadapan dengan ketidakmampuan negara posisi seperti itu. Dan problematika yang ketidakmampuan negara diselesaikan secara konvensional melalui utang luar negeri, sehingga sekarang cadangan devisa kita menjadi 137 miliar dan kemudian orang merasa bangga karena kita bisa mengatasi impor dan bayar utang luar negeri selama 9 bulan. Padahal itu tidak menyelesaikan akar masalah. Akar masalahnya tidak diselesaikan. Saya kira begitu rekan-rekan. Betul? Iya, saya pikir kita luar biasa nih. Tapi gini, sebelum kita tutup, jadi so what? Nah, kalau sudah sampai pada so what akan kita usul. Dari yang hari ini saja, dari yang kita diskusikan tadi saja. Saya menggagas tentang baliknya model kultural masyarakat Indonesia. Apa itu model kultural Indonesia? Keguyuban. Tapi bukan Eka Sila ya? Oh bukan. Bukan ketuhanan berbasis kebudayaan. Bukan tapi, Eka Sila gotong royong maksudnya, tapi bagaimana penguatan komunitas gitu ya. Nah, kalau penguatan komunitas, saya menyebutnya ketika kita bicara kekuatan komunitas, community power itu sebenarnya teori-teori tahun 1950-an dari Chicago juga. Iya, Chicago, tetapi sesungguhnya basisnya juga punya dasar Islam. Iya. Silaturahim. Ya, ini kan pemikiran barat. Kalau kita mau masukkan ke timur, ke Islam, ya beda lagi. Ya. Kayak tadi bicara tentang fungsi negara. Kalau kita bicara Al-Farabi itu tahun 900-an. Itu tadi sama. Jadi pemikiran mensejahterakan rakyat, membahagiakan rakyat, bahkan konsepnya membahagiakan rakyat. Tadi butir yang ketiga itu membangun keyakinan kepada para pengikut yang berjalan ke depan itu adalah bahagia, dan bahagia yang bisa dicapai ketika suasana jiwa yang tentram, damai. Oke, balik lagi tadi so what-nya tadi. Jadi ketika sekarang kita lihat bagaimana ke depan, maka silaturahim itu gitu ya posisinya, basis komunitas kembali dikuatkan. Silaturahim itu kata ulama itu akan menambah rezeki kita. Iya, betul. Kan itu. Iya, jadi maka kata kuncinya jangan sungkan untuk melakukan silaturahim. Mari kita menjalin kembali silaturahim dalam rangka tetap mengatasi masalah secara bersama-sama. Paling tidak kalau saya datang ke sini, Bang, itu apa arti dari udang itu? Oh, saya bisnis udang, boleh nggak saya ikut? Nah, kayak gitu kan. Maksudnya ini karena silaturahim itu tadi. Jadi poinnya adalah dengan silaturahim itu, dengan keguyuban itu tadi posisinya, kerjasama sosialnya makin membaik. Ketika kerjasama sosial membaik, dia mengindikasikan trust each other-nya membaik. Kepercayaan antara satu sama lain membaik. Itu berarti kita sudah mengatasi masalah bagaimana situasi masyarakat yang makin social distress. Satu langkah sudah kita ambil. Ketika satu langkah kita sudah bisa ambil, akan muncul insya Allah nanti akan kita punya langkah. Kira-kira begitu sudah mengatasi. Luar biasa rekan-rekan. Bahasa lainnya, ketika kita juga negara mau menyelesaikan, negara harus kembali membangun silaturahim nasional. Betul. Jadi pemimpin dulu kayaknya. Iya. Pejabatnya bertaubat, kemudian kita silaturahim, minta maaf kepada masyarakat. Membangun bagaimana caranya masyarakat bisa percaya sehingga kebijakan-kebijakannya bisa berjalan. Yakinkan kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia bahwa amanah konstitusi dipenuhi dan karenanya mereka membangun silaturahim nasional. Insya Allah kalau kayak gitu, insya Allah kita akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rekan-rekan sekalian, ini diskusi kita panjang ya, memang panjang karena ini baru yang awal. Mudah-mudahan ini mencerdaskan. Memang kita belum ketemu sampai ini karena kita cukup banyak, nanti kita punya episode berikutnya, tapi hari ini kita cukupkan di sini dulu. Sampai ketemu lagi rekan-rekan di episode setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.